Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu yang terhormat, dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Qasas ayat 77 dinyatakan wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Carilah apa saja yang akan membahagiakan kita di hari akhirat dengan tidak melupakan kehidupan di dunia. Berbuat baiklah di bumi, jangan berbuat kerusakan. Sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang yang berbuat kerusakan. Di dalam kitab Durratun Nasihin dikisahkan oleh seorang sufi yang bernama Abu Yazid Al-Bustami. Dia mengajarkan murid-muridnya dengan banyaknya perumpamaan kehidupan dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat kelak. Kata Abu Yazid Al-Bustami, hei murid-muridku, kita ini hidup di dunia seperti giliran dari beberapa orang pangeran. Jatahnya terbatas. Jadi pangeran yang disebutkan dalam Abu Yazid Al-Bustami itu terbatasnya itu hanya 10 tahun satu orang. Setiap pangeran untuk menjadi raja. Setelah sampai 10 tahun dia harus digantikan oleh pangeran yang lain. Nah, banyak pangeran-pangeran itu, lebih dari 5 orang pangeran. Kalau dia sudah menjadi raja 10 tahun, dia dikirim ke sebuah pulau di seberang. Ternyata di pulau itu dia harus hidup di sana, hidup mandiri, tidak lagi boleh berkomunikasi dengan kerajaan yang lama. Terserah kepada dia mau membuat kerajaan baru atau dia membawa bekal, hanya menikmati bekal yang dia bawa dari kerajaan pertama, terserah. Jadi yang beriman hormat, ketika dia para pangeran tadi itu diperintahkan ke sana, banyak yang mati di pulau itu, tidak selamat. Nah, sampailah pangeran yang ke-6. Apa katanya? Selama saya berkuasa, saya menggunakan jatah waktu yang 10 tahun itu untuk mempersiapkan tinggal di pulau itu. Pada tahun yang pertama dia kirim tentara untuk membunuh para perampok yang ada di pulau itu, binatang-binatang buas yang ada di situ. Nah, dia kirim ke sana. Kemudian tahun yang kedua dia membuat irigasi ke sana, takut terkena penyakit. Kemudian persawahan, perkebunan supaya bagus. Tahun ketiga dia membuat jalan-jalan. Tahun keempat bahkan dia membuat taman. Tahun yang kelima dia sudah siap untuk pergi ke pulau itu, padahal jatahnya masih ada 10 tahun. 5 tahun pertama saja semuanya sudah siap. Bahkan rakyat yang tinggal di sana, penduduk di sana memanggil-manggil, wahai raja, mantan pangeran, segeralah datang ke tempat yang engkau persiapkan ini. Kenapa? Karena sawah telah menguning, air berjalan begitu lancar, tidak ada lagi penyakit, dan istana untukmu telah siap menunggu di sini. Nah, akhirnya sebelum sampai waktu dia sudah berangkat ke sana. Kenapa? Karena dengan rela hati dia meninggalkan istana yang pertama,
dia menuju ke tempat yang kedua dengan tersenyum. Sedangkan orang seluruhnya melepaskan kepergiannya menangis berurayan air mata, tapi dia pergi dalam keadaan tersenyum. Kenapa? Karena sudah ada bekal yang dia persiapkan di pulau itu. Nah, itulah dalam Al-Quran dikatakan masalah haji misalnya, al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Nah, disebutkan inna khairaz zadit taqwa, sebaik-baik bekal yang disediakan untuk menuju ke pulau itu adalah bekal takwa, di mana orang yang takwa itu bersih makanannya, nah bersih pikirannya, bersih tubuhnya, bersih hatinya, bersih mulutnya. Sehingga di dalam hadis yang lain dikatakan orang yang bersih mulut itu adalah di bulan puasa ini, yang dinyatakan laisa siyamu minal akli wasyurbi wa innama siyamu minal lagwi warrufsi. Bukanlah puasa itu sekedar menahan makan dan minum, tapi lebih jauh dari itu memelihara lidahnya. Karena itu pastikanlah lidah kita untuk banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kisah si pangeran tadi, sebelum waktunya dia sudah siap untuk berangkat. Semua orang melepaskannya menangis, tapi dia keadaan tersenyum. Imam Al-Ghazali mengatakan ciri-ciri orang yang bertakwa itu ketika maut memanggilnya ada tersengging senyum di bibirnya. Itulah kata Abu Yazid Al-Bustami perumpamaannya, hei murid-muridku, bagi orang di dunia ini yang jatahnya 10 tahun itu digambarkan kita masing-masing ada jatah umurnya yang tidak lama. Sebelum sampai waktu jatah kita itu, persiapkan untuk menuju satu pulau namanya alam barzah, yang sangat lama sekali di alam barzah itu. Kalau kita perbekalannya bagus, nah ini kuburannya itu menjadi satu taman dari taman surga. Sesuai dengan doa orang di kuburan itu, apa doanya? Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburan orang ini suatu taman dari taman surga. Selama ini banyak orang bercerita tentang azab kubur saja, padahal berbiasa lebih banyak nikmat kubur, lebih banyak nikmat kubur. Nah, itu sebabnya dalam Al-Quran itu kalau ancaman 117 kali disebut diulang-ulang dalam Al-Quran, tapi tentang maaf 2 kali 117 kali. Maaf Allah, keampunan Allah 2 kali lebih banyak daripada ancaman Allah. Nah, jadi dalam kubur dia menikmati suasana di alam barzah. Barzah itu artinya apa? Penantian. Nah, arti lain barzah itu dinding. Barzakhun, dinding. Jadi dinding antara satu pulau yang kita tinggal sekarang ini dengan pulau yang baru. Maksudnya dari alam dunia ini ke alam penantian, menanti datangnya kiamat. Nah, jadi perumpamaan seperti itu di kalangan orang sufi itu akan meresap dan menghaluskan budi pekertinya. Makanya Umar bin Khattab yang menalami sufi itu selalu meleleh air matanya, berbekas meleleh air matanya. Kenapa? Teringat akan dosa-dosanya dahulu sebelum dia masuk Islam. Walaupun Rasulullah mengatakan, Umar bin Khattab, setelah kamu bersyahadat terhapus
seluruh dosa-dosamu yang lalu, yang sebelum Islam. Tapi dia mengingat dia pernah membunuh anaknya sendiri yang dikuburkan di dalam tanah hidup-hidup. Itu teringat bagi dia, walaupun dosa-dosanya itu waktu zaman jahiliyah itu sudah dihapuskan oleh Allah, tapi tetap meleleh air matanya. Kenapa? Al-Quran telah menyebutkan kisah itu, orang-orang jahiliyah yang selalu membunuh anaknya itu. Wa idza busyira ahaduhum bil untha zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara minal qawmi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hawnin am yadussuhu fit turabi ala sa'a ma yahkumun. Zaman jahiliyah itu termasuk dosa orang-orang jahiliyah, termasuk Umar bin Khattab, apabila dalam perjalanan perdagangan di padang pasir ada berita yang sampai kepadanya bahwa anaknya yang telah lahir di rumah adalah perempuan, merah padam wajahnya, malu kepada teman-teman yang segerombolannya yang membawa perdagangan itu memakai onta. Merah padam wajahnya, bersembunyi dia dari teman-temannya. Nah, yang di rumah pun merasa malu mendapatkan anak wanita pada waktu itu karena kehidupannya perang. Karena wanita tidak bisa berperang, hanya menjadi harta rampasan perang, malu dia mendapatkan anak wanita. Itulah yang menyebabkan Umar bin Khattab menangis dan nampak bekas air mata di pipinya. Kenapa? Teringat akan dosa-dosanya yang lalu. Nah, karena itu dia senantiasa mempersiapkan dirinya menuju suatu pulau yang akan ditempuh dari kehidupan ini. Maka beliau berdoa kepada Allah siang dan malam, ya Allah, matikan aku dalam keadaan mati syahid. Nah, orang macam-macam berdoa, ya Allah, matikan aku dalam keadaan beribadah. Siapa itu? Ihsan Mokoginta, ketua Mu'allaf Jakarta, mati sedang beribadah sesuai dengan doanya. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan beribadah. Memang dia sedang beribadah, dia sedang sujud, langsung tidak bangun lagi. Rupanya dia sudah meninggal dunia umur 78 tahun. Nah, makanya saya catat sekali tentang kematiannya dalam keadaan beribadah itu, karena saya pernah jadi muridnya. Murid dari Ihsan Mokoginta menantar saya selama 1 minggu untuk khusus tentang perbandingan agama. Jadi saya ingat saya beli buku-bukunya dan lebih dari 60 buah buku yang sudah diterbitkan. Akhirnya dia dapat gelar doktor honoris causa, tapi tidak dipakainya. Artinya dia itu mendapat doktor kehormatan karena banyak menulis. Dia tidak pernah masuk ke perguruan tinggi, tapi dapat penghormatan karena banyaknya karya beliau. Jadi beliau itu spesialisnya tentang ilmu perundingan agama, karena sebelumnya beliau pendeta orang Cina Manado. Nah, itu mati dalam keadaan beribadah. Kalau Umar bin Khattab, doanya, ya Allah, matikan aku dalam keadaan jihad, dalam keadaan fi sabilillah. Memang ketika beliau sholat dibunuh oleh seorang budak asal Persia yang pura-pura masuk Islam. Beliau dibunuh, mati dalam keadaan mati syahid. Kenapa? Karena beliau yakin sekali mati syahid itu adalah suatu nilai yang sangat tinggi dalam memperjuangkan agama Allah. Beliau telah bosan dengan begitu banyaknya maksiat yang beliau lakukan, dosa-dosa sebelumnya. Tidak ada jalan yang lain untuk menembusnya, harus mati syahid menurut pikirannya. Nah, jadi ada yang ingin mati dalam keadaan mati syahid, ada yang mati dalam keadaan beribadah. Dan seorang ulama besar Kabupaten Kampar puluhan tahun yang lalu ketika saya masih pesantren di sana, itu mati dalam keadaan ceramah.
sedang ceramah, tiba-tiba pening kepalanya, duduk di dinding langsung pergi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Buya besar Kabupaten Kampar waktu itu namanya Buya As-Sani. Ada anaknya di dosen sudah pensiun juga, Ali Munir As-Sani. Bapaknya itu As-Sani, Abdullah Sani. Nah, jadi wadidain terhormat, apa yang kita persiapkan di dunia ini, itulah yang disebutkan di dalam ayat pertama tadi, surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallah. Carilah apa-apa yang mendatangkan kebahagiaanmu untuk menuju hari akhirat. Suatu pulau yang akan menjadi tempat tinggal kita, persiapkanlah istananya di sana. Nah, dalam kisahnya si pangeran tadi mempersiapkan bekal di sana sekali setahun. Dia kompakkan semua, ada polisi, tentara, bagian kesehatan, semuanya dia kerahkan ke pulau itu untuk tempat tinggalnya kelak. Itu katanya, kata Abu Yazid Al-Bustami, lambang dari ibadah yang sangat besar. Satu kali setahun datangnya di bulan Ramadan, namanya Lailatul Qadar. Nah, datang mulai malam tadi yang ke-21. Kalau ingin cari Lailatul Qadar, carilah 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ini 10 terakhir, mulai malam 21 sampai malam terakhir. Bagaimana Lailatul Qadar itu? Khairum min alfi syahrin. Apa istimewanya? Tanazzalul malaikatu warruhu biha biizni rabbihim. Dia turun pada malam itu roh-roh dan para malaikat. Yang puncaknya itu hanya sebentar, beberapa menit lewat. Itu yang puncaknya, jarang orang yang bertemu. Tapi yang sebelumnya dan setelahnya itu tetap dihitung sama dengan puncaknya itu. Nah, tetap mendapatkan, katanya ciri-cirinya terasa malam itu agak dingin dibandingkan dengan hari-hari yang biasa, dan kita merasa susah untuk bangun, berjuang untuk bangun di malam itu. Itu tandanya ada perjuangan yang agak lebih berat dibandingkan malam-malam yang lain. Di saat itulah justru puncak dari Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ada lagi dalam satu hadis dikatakan, kalau kamu ingin mengintip malam Lailatul Qadar, intiplah pada malam 27 Ramadan. Itu sebabnya kalau di kampung-kampung malam 27 itu orang pasang pelita, pasang lampu dan lilin kadang-kadang di kampung-kampung. Kenapa? Ini malam 27 Ramadan. Ini akan turun katanya Lailatul Qadar. Nah, memang ada hadis menyatakan kalau kamu mengintipnya, intiplah pada malam 27. Tapi turunnya itu mulai dari 10 terakhir. Tidak mesti pada 27. Tapi karena ada hadis tentang itu, lebih banyak orang menunggunya pada malam 27. Nah, lebih banyak lagi dalam hadis lain lagi dinyatakan banyak orang menunggunya itu adalah dengan cara iktikaf di masjid selama 10 hari. Rasulullah di akhir-akhir bulan Ramadan itu lebih banyak dia berada di masjid. Nah, itu menunjukkan bahwa babak final ibarat main bola kaki itu, gol terakhir pemenangnya itu biasanya tak banyak, pemenangnya sedikit. Seperti jemaah di masjid kita, makin dekat hari raya jumlahnya semakin sedikit, ada yang pulang kampung, ya kan? Bermacam-macam halangannya, bermacam-macam. Memang babak final itu tidak pernah banyak, babak final itu sedikit. Tapi babak penyisihan awal penuh masjid ya. Sampai enggak muat. Memang begitu. Kalau babak awal itu banyak kesebelasan. Seluruh dunia mengirim pemainnya. Tapi sebab penyisihan sedikit orang yang mempunyai bekal yang banyak untuk ke pulau yang kita tuju itu. Tidak banyak, sebagaimana kisah pangeran itu tadi, di antara 10 pangeran, yang ke-6 baru yang mempersiapkan, yang lainnya tewas dalam perjalanan,
ada yang tewas sampai di pulau, ada yang tewas karena penyakit, ada yang tewas karena binatang buas, ada yang tewas karena kehabisan bekal. Karena bekal yang dia persiapkan itu tidak cukup, sedangkan umurnya masih panjang berada di pulau itu. Nah, itu ibarat-ibaratnya. Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim surat yang ke-31. Namanya Luqmanul Hakim. Luqman ini seorang nabi. Di dalam tafsir dikatakan dia seorang nabi, akan tetapi tidak disebutkan kenabiannya di dalam Al-Quran Al-Karim. Tapi dalam tafsir ada yang menyatakan dia itu seorang nabi tapi bukan rasul. Seorang nabi ini yang membawa ajaran itu kepada keluarga dan lingkungannya. Kalau rasul harus membawakan ke seluruh dunia. Nah, membawa syariat. Kalau nabi itu tidak membawa syariat, hanya membawa nasihat-nasihat saja. Kalau Nabi Muhammad SAW, beliau adalah nabi, beliau adalah rasul, beliau adalah penyempurna dari kitab-kitab yang terdahulu. Nah, jadi beriman Luqman Hakim apa katanya? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun adzim. Jangan sekali-kali engkau berbuat syirik, karena syirik itu akan menghabiskan bekal. Jadi bekal yang kita bawa, yang kita sediakan kena syirik, habis semuanya. Jangan sekali-kali habis bekal kita. Jangan syirik, karena syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Nah, jadi Bapak Ibu yang terhormat, kesiapan bekal seperti itu menuju pulau yang baru itu. Nah, oleh Luqmanul Hakim selalu anaknya itu dinasihati. Dibawa anaknya berjalan melihat orang sakit. Nah, orang ini dulu tidak kena virus ini, tidak sakit, sehat seperti kamu. Tapi karena kecerobohannya tidak menjaga kesehatannya, dia sakit seperti ini. Yang kedua, dibawanya melihat orang memandikan mayat. Nah, itu mayat yang dimandikan itu, dia tidak bisa mandi sendiri. Maka sekaranglah kamu mandi. Dulu dia seperti kamu, sekarang terbujur kaku, dia dimandikan orang. Mandilah kamu sebelum dimandikan orang. Nah, begitu dia menasihatkan, itu namanya dalam ilmu pendidikan metode demonstrasi. Artinya metode dilihat langsung pada anaknya. Tidak banyak nasihatnya, cuma dia bawa, maka anaknya itu akan merasakan sendiri. Metode memperlihatkan keadaan sebenarnya. Nah, setelah itu dibawanya anaknya itu ke kuburan. Nah, ini orang yang terbujur di dalam kuburan ini. Nah, itu dulu seperti kamu, suka ke hilir, ke mudik, kemana ceria. Nah, sekarang dia sudah terbujur di dalamnya. Apa yang penting sekarang? Yang penting bagimu, persiapkan bekal. Jadi kisah Luqmanul Hakim ini sampai ada satu surat, satu juz dari tafsir Al-Quranul Karim khusus tentang Luqmanul Hakim. Bukan hanya hadis-hadis tentang Luqman, bukan hanya tafsirnya, tapi kata-kata lain yang tidak umum kita dengar selama ini ada di dalam tafsir itu. Misalnya dia mengatakan ya bunayya, itu tidak ada di Al-Quran, tapi orang menggali bekas-bekasnya karena dia orang Sudan, seorang hitam, tukang kayu. Siapa ini? Luqman ini. Waktu dia menjadi tukang kayu, itulah dia menasihati kawan-kawannya, sanak keluarganya. Waktu itu dia sampaikan setiap hari. Nah, itu diantaranya, ya bunayya innad dunya bahrun amiq. Hei anakku, dunia ini adalah ibarat samudra yang dalam. Nah, karena samudra dunia ini begitu dalam, maka hendaklah kamu mempersiapkan kapal. Persiapkanlah kapal untuk berlayar di dunia ini, karena laut yang sangat dalam. Nah, yang menjadi layarnya itu, adalah ketaatanmu kepada Allah.
sedangkan kemudinya hasuha taqwa, yang menjadi kemudinya itu adalah takwa. Jadi ada layarnya, ada kemudinya. Dan yang menjadi tujuanmu itu, tujuannya haluan kamu itu adalah akhirat. Karena itu persiapkan hidup di dunia ini menuju akhirat. Itu selalu disuruh oleh dosen dulu dihafal. Kalian mau jadi mubalik, ini hafal ini katanya, nasihat-nasihat Luqman itu. Itu yang teringat oleh saya. Inna dunya bahrun amiq. Sesungguhnya dunia ini adalah lautan yang sangat dalam. Banyaklah anakku orang yang karam di lautan itu katanya. Di lautan dunia ini begitu banyak orang yang karam tanpa bisa berenang, tanpa ada persiapan apapun. Banyak orang yang karam. Karena itu supaya kamu jangan karam, persiapkanlah kapal yang kuat, yang kokoh, yang ada layarnya dan ada kemudinya. Yang kemudinya itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setiap khatib Jumat selalu berwasiat kepada takwa. Umpamanya alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda ma bainahuma wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah. Itu dia wasiat. Tidak sah khutbah Jumat itu kalau tidak ada wasiat. Usikum wa iyaya bittaqwallah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan wa inna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum